Halo Sobat Sastra, selamat datang di podcast Ruang Aksara, tempat kita ngobrol santai tapi tetap berbobot soal dunia sastra Indonesia. Saya Lucian Novita Rizky. Dan saya Tegar Muhammad Mursid. Di episode spesial Wah Sejarah Sastra kali ini kita akan membahas salah satu fenomena yang menarik nih di dunia kontemporer sastra Indonesia, yaitu angkatan 2000-an, sastra angkatan 2000-an di Indonesia ya. Nah, tentunya sastra angkatan 2000-an memiliki salah satu tokoh nih, Tegar. Siapa tuh? Yaitu Habibur Rahman El Shirazi yang dinobatkan sebagai novelis nomor 1 di Indonesia dalam penobatan Insani Undip Awards tahun 2008. Ia lahir di Semarang, Jawa Tengah pada tanggal 30 September tahun 1976. Tentunya beliau juga ada beberapa karya loh. Wow, bagus. Yang pertama, Ayat-ayat Cinta pada tahun 2004, Di atas Sajadah Cinta pada tahun 2004 juga, dan Ketika Cinta Berbuah Surga pada tahun 2005, Tegar. Banyak kali ya. Betul. Bener banget nih tadi yang dikatakan Mbak Lucia. Sebenarnya ini novel ini sudah pertama kali diterbitkan itu di tahun 2004 ya teman-teman, dan langsung mendapatkan sambutan yang sangat baik oleh pembaca ya. Bahkan sampai difilmkan banyak banget penontonnya dan menandai sebuah gelombang baru, yaitu gelombang sastra Islam populer di Indonesia. Berarti booming banget ya pas tahun 2004. Aku aja belum lahir ya. Jadi sebenarnya sastra angkatan 2000-an itu ditandai dengan apa sih, Tegar? Menurut saya ya, sumber yang kita pelajari ini, sastra ini itu memiliki ciri khas, itu ada jadinya lebih luas lagi, seperti cinta-cintaan Islami, terus ada juga motivasi, bahkan ada pengaruh juga dari media massa dan internet. Betul, jadi sastra semakin terhubung dengan pasaran ya, karena gaya penulisannya itu lebih ringan dan gaya bahasanya lebih mudah dipahami karena bahasanya sehari-hari dan tokohnya juga tentunya relate ya dalam kehidupan. Selanjutnya itu di sini di angkatan 2000-an itu juga punya karakteristik loh. Yang pertama itu apa tuh ya, Pak ya? Yang pertama, penggunaan kata-kata yang bermakna konotatif. Yang kedua, itu dia suka menyindir lingkungan sekitar seperti sosial, budaya, politik, dan lain-lainnya ya. Yang ketiga itu ada tata wajah yang bebas ya teman-teman. Lalu yang apa sih? Ada lagi dong, yang keempat, kritik sosial itu lebih sering muncul di Tegar. Dan yang kelima, penggunaan estetika baru teman-teman. Dan yang keenam, karya cenderung lebih vulgar. Dan yang ketujuh, mulai bermunculan fiksi-fiksi Islami. Wah. Nah, kita akan kembali ke novel Ayat-ayat Cinta nih. Pemerannya itu adalah bernama Fahri, dan itu latar belakangnya dulu di Mesir ya teman-teman. Fahri itu dikenal dengan sangat agama ya teman-teman. Masya Allah sekali ya teman-teman. Yang menarik, konflik dalam novel ini bukan sekedar percintaan saja loh Tegar, tapi juga pertarungan nilai antara idealisme Islam, nilai budaya asing, dan juga moral. Di dalamnya juga ada tokoh perempuan nih yang beragam ya, mulai dari Aisyah, Maria, ada Nurul, ada Naura juga, dan masing-masing itu membawa simbiolisme dan konflik yang cukup mendalam teman-teman. Wow. Tapi meskipun laris manis, Ayat-ayat Cinta dan novel angkatan 2000-an itu sempat dikritik ya? Oh tentu banyak dong, ada yang kritik juga nih, banyak kritikus itu yang menganggap karya-karya Islam ini itu hanya menyampaikan dakwah, kurang dalam eksploratif dan psikologisnya ya, kurang dalam lah maknanya itu kalau dibandingkan sastra yang lainnya. Namun di sisi lain nih Tegar ya, banyak loh pembaca yang justru merasa terinspirasi dari novel dan film ini, terutama karena tokohnya itu
digambarkan sangat ideal dan menyejukkan hati. Kan Fahri paham agama kan? Menurut kamu ini Lus, novel ini tuh masih relevan nggak di masa sekarang? Menurut aku ya Tegar, kenapa novel ini masih relevan di masa sekarang? Karena tokohnya itu dan ciri-cirinya itu universal kan, karena tentang cinta, perjuangan hidup. Apalagi novel ini membuka jalan bagi genre religi lainnya di Indonesia modern yang tentunya masih berkembang pada saat ini. Nah, ada kutipan favorit nggak sih dari novel Ayat-Ayat Cinta ini? Tegar? Pastinya ada dong. Punyanya itu Punya. cinta yang pasti itu adalah cinta yang merujuk kepadanya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, Itu aduh banget. dari Habibur Rahman Al Zari Zirazi, maksudnya ya teman-teman, maaf ya. Nah, jadi kutipan tersebut itu bukan hanya sekedar bahwa cinta itu tentang urusan hati ya teman-teman, tapi juga tentang nilai spiritualitas. Ya nggak Tegar? Iya. Sekarang waktunya kuis nih teman-teman. Apa Siapa ini yang sudah nonton sampai saat ini? Ada kuis nih. Apa nih pertanyaannya? Apa? Coba. Pertanyaannya, siapa sih pemeran utama laki-laki dalam film Ayat-Ayat Cinta yang tokohnya itu ada di Ada cluenya Mesir? yo. Ada cluenya ya teman-teman. Apa Dia nih cluenya? sabar, dia taat, terus dia banyak dikejar sama perempuan ya teman-teman. Wow, udah kayak nggak dicowok lain ya teman-teman, sampai dikejar-kejar banget, sampai antri. Aku boleh dijawab gak nih Tegar? Boleh, silahkan. Jawabannya itu Fahri nggak sih? Bener itu. Kalau kamu juga bener, kasih tepuk tangan untuk dirimu sendiri. Bener nih. Nah, teman-teman, dari pembahasan kita hari ini bisa kita simpulkan bahwa sastra angkatan 2000-an adalah masa di mana sastra Indonesia mulai lebih terbuka terhadap religi populer dan tentunya menyentuh pembaca awam nih teman-teman. Dan Ayat-Ayat Cinta itu salah satu contoh yang kuat ya bagi sastra kita, menunjukkan bahwa sastra kita itu bisa menjadi sebuah media dakwah, inspirasi dan juga sekaligus hiburan teman-teman ya. Nah, jadi yuk kita terus baca karya sastra Indonesia. Siapa tahu kamu juga bisa menulis novel yang mewarnai angkatan sastra berikutnya. Nah, itu dia ini perbincangan singkat kali ini ya. Kita membahas tentang angkatan 2000-an, terus ada Ayat-Ayat Cinta juga. Semoga kita itu bisa menambah wawasan kita dan juga menambah nilai bagimu juga ya, Lucy. Amin. Semoga menambah nilai UAS kita ya, Tegar. Amin. Oke, sampai jumpa lagi di podcast Ruang Aksara kita berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Happy Terima watching. kasih. Dadah.